Ini sejarah panjang banget deh. Jadi gak ada yang masuk. Males baca pula. Aduh. Andai aja bisa lihat langsung gimana kejadiannya. Pasti gak perlu nyatet. Pasti gak perlu baca. Tapi aku juga penasaran sih. Gimana sih orang-orang dulu itu, mereka kayak bersemangat banget. Bersemangat sekolah, bersemangat mencari ilmu. Kayak zaman sekarang, dikit-dikit males. Maaf atas perjalanan tidak sempurna, namun percayalah untukmu ku jual dunia. Segala hal ku bayarkan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Aduh, ini masih banyak lagi. Nah, udah malam, ngantuk pula. Tidur dulu ah. Kok aku ada di sini? Kenapa bajuku beda? Ini kok aku ada di hutan? Hei Bung, kamu kenapa? Siapa kamu? Saya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin? Bukannya kamu sudah meninggal? Lancang sekali ya kamu berbicara seperti itu. Sekarang tahun 2025 kan? Kamu mimpi ya? Sekarang kita sedang berada di tahun 1928. Tahun 1928 berarti aku sekarang ada di masa lalu dong. Ya, tepat sekali Bung. Sekarang kita sedang berada di masa lalu. Aku ingat terakhir ketika aku sedang mengerjakan tugas sejarah, terus aku pun ketiduran. Bentar. Oh iya, tugas sejarah. Sejarah apa Bung? Sekarang aku sedang mempelajari tentang materi Sumpah Pemuda. Ternyata di masa depan masih ada juga ya yang ingin mempelajari tentang sejarah. Saya penasaran, apakah benar terjadinya Sumpah Pemuda itu? Coba dong, saya ingin mendengarkan ceritanya langsung dari Anda. Saya sangat penasaran sekali. Baiklah, saya akan menceritakannya kepada kamu. Tapi saya tidak akan menceritakannya di sini. Akan saya bawa kamu ke tempat yang lebih enak. Sekarang ini di mana? Sekarang kamu sedang berada di dalam sebuah gubuk. Di sini saya akan menceritakannya kepada kamu tentang bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda itu. Baiklah, sekarang kamu silakan duduk. Baik, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menceritakannya kepada kamu. Sejarah awalnya Sumpah Pemuda itu diawali saat penjajah menjajah Indonesia. Di sana banyak berdirinya sebuah organisasi daerah seperti Jong Java, yaitu pemuda dari Jawa, Jong Sumatera, pemuda dari Sumatera, dan Jong Ambon, pemuda dari Ambon, dan masih banyak lagi. Sebelum terbentuknya Sumpah Pemuda, yaitu ada yang dikenal sebagai Kongres Pemuda. Kongres Pemuda itu ada 2 kali.
Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Pada Kongres Pemuda pertama dimulai dari tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 di Jakarta. Kongres ini dipimpin oleh rekan saya, yaitu Bung Tabrani dan juga Bung Sumarmo sebagai wakil ketuanya. Dan dihadiri oleh dari perwakilan tiap daerah para pemuda di seluruh penjuru Indonesia. Dalam rapat kongres ini banyak sekali yang mengeluarkan pendapat. Saya juga pribadi mengeluarkan pendapat tentang bahasa Melayu yang dijadikan bahasa pemersatu Indonesia. Karena bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan juga agar bisa kita untuk berkomunikasi. Namun pada saat Kongres Pemuda 1 kita masih belum mendapatkan kesepakatan apa-apa. Kerja bagus. Sepertinya di sini tidak aman. Mari kita pindah ke tempat yang lebih aman. Nah, sekarang kita sudah sampai di tempat yang aman. Baiklah, saya akan lanjutkan ceritanya. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda 2 ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Pada Kongres Pemuda 2 ini diketuai oleh Sugondo Yoyo Puspito sebagai ketua dan Joko Marsaid sebagai wakil. Lalu saya pribadi dipilih sebagai sekretaris dan Bung Amir Sadifuddin dipilih sebagai bendahara pada Kongres Pemuda 2 ini. Rapat pertama diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober tahun 1928 di Gedung KJB. Pada saat itu saya menyampaikan uraian. Ada 5 faktor yang memengaruhi persatuan bangsa Indonesia. Yang pertama ada faktor sejarah, faktor pendidikan, faktor bahasa, hukum adat, dan juga kemauan. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan kedua pada tanggal 28 Oktober. Pada tanggal ini terjadi 2 kali rapat. Yang pertama, rapat yang terjadi di Gedung OS Java Bioskop. Pada rapat ini itu membahas tentang bahwa anak Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan kebangsaan dan harus dididik secara demokratis. Lalu pada pertemuan kedua masih di tanggal yang sama, yaitu terjadi di Gedung Sumpah Pemuda. Pada saat rapat kedua tersebut membahas tentang pentingnya kita memiliki rasa nasionalisme dan juga pentingnya mendidik anak untuk bisa disiplin dan juga untuk mandiri. Dan pada saat itu juga lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan oleh Wage Rudolf Supratman dengan alunan musik biolanya. Dan juga pada saat itu dibacakanlah hasil keputusan oleh para seluruh pemuda yang hadir. Mereka menyebutnya Sumpah Setia yang kita sebut sebagai Sumpah Pemuda. Oh, jadi Sumpah Pemuda itu benar ada ya? Ya Bung, Sumpah Muda itu benar adanya. Dan kamu sebagai generasi muda harus bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan harus menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Tapi sekarang kondisi Indonesia itu sedang kacau. Terjadinya korupsi di mana-mana, ekonomi yang tidak stabil, lalu fasilitas pendidikan yang masih belum baik, dan juga masih banyak masalah lagi. Jika sekarang kondisi Indonesia sedang kacau, maka kamu sebagai generasi muda harus memperbaharui bangsa ini. Jangan sampai kamu meneruskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di bangsa ini. Maka kamu harus menjadi penyelamat bangsa ini dan harus menjadi pembaharu bagi bangsa ini. Jika bukan para pemuda-pemudi Indonesia, maka siapa lagi yang akan menjaga kedaulatan negeri ini? Saya yakin kamu bisa untuk memperbaiki bangsa ini. Dan saya sebagai pahlawan bangsa Indonesia ingin menitip pesan kepada kamu sebelum kita berpisah. Jadilah generasi pembaharu, jangan menjadi generasi penerus. Karena ketika kamu bilang Indonesia sedang kacau, maka jika kamu meneruskan apa yang buruk, maka
Indonesia akan rusak. Tapi ketika kamu menjadi generasi pembaharu, maka negeri ini akan menjadi semakin maju. Baiklah, sebelum berpisah juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda Muhammad Yamin karena telah menceritakan tentang bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda itu, dan saya menjadi punya semangat untuk memperbaharui bangsa Indonesia. Saya akan terus mengingat pesan Bung Muhammad Yamin. Saya harus menjadi generasi pembaharui, bukan menjadi generasi penerus. Kita hampir mati dan tahu